Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pada perkuliahan pertemuan kali ini ya, yaitu pada bab konsumsi atau consumption. Konsumsi itu merupakan salah satu indikator ya untuk melihat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya. Kemudian pengeluaran konsumsi itu dibedakan menjadi dua, yaitu konsumsi masyarakat perkotaan dan konsumsi masyarakat pedesaan. Dan kelompok konsumsi itu sendiri juga dibagi dua, yaitu kelompok makanan dan kelompok bukan makanan. Ya. Kemudian kita masuk ke definisi konsumsi, ya, atau yang sering dikenal dengan consumption. Itu merupakan pembelanjaan atas barang dan jasa. Siapa yang melakukan? Yaitu rumah tangga, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang melakukan pembelanjaan tersebut. Ya. Teori konsumsi itu mempelajari bagaimana manusia atau konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan pembelian atau pembelanjaan barang dan jasa. Pelaku konsumen itu adalah orang atau mereka yang memutuskan berapa jumlah barang dan jasa yang akan dibeli dalam berbagai situasi waktu tertentu. Ya. Sedangkan barang konsumsi itu barang-barang yang diproduksi yang akan digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Fungsi konsumsi sering dikenal dengan fungsi Keynes karena yang mengemukakan adalah Keynes, ya, dan kecenderungan mengkonsumsi marginal atau MPC. Itu bisa digambarkan seperti pada grafik seperti ini, ya. Sumbu horizontal menggambarkan pendapatan, sedangkan sumbu vertikal ini yang tegak menggambarkan konsumsinya. Sedangkan fungsi konsumsinya digambarkan garis lurus, ya, yang miring ini C sama dengan C bar. Bar itu tanda garis di atas C ini, C bar plus C kecil Y. C kecil ini merupakan MPC atau marginal propensity to consume. M-nya marginal, P-nya propensity, C-nya adalah consume. Ya. Kemudian APC itu ditunjukkan dari C bar ini atau konstantanya, di mana besarnya adalah konsumsi dibagi dengan pendapatan. Ya. Ini. Kemudian konsumsi terhadap pendapatan itu akan turun ketika pendapatan naik. Ya. Nah, makanya slope APC itu adalah positif. Kemudian apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor konsumsi? Yang pertama adalah pendapatan. Biasanya semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula pola konsumsinya. Kemudian kekayaan, seberapa besar banyak jumlah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Ini juga akan berpengaruh terhadap pola konsumsi. Yang ketiga adalah suku bunga yang berlaku pada saat itu. Berikut adalah perkiraan masa depan. Ini perkiraan masa depan ini terkait dengan SDM pendidikan manusia itu. Semakin tinggi pendidikannya biasanya akan memikirkan masa depan sehingga pengeluaran konsumsinya pun akan terpengaruh. Kemudian komposisi penduduk, ya. Tentunya penduduk muda, penduduk tua, dan penduduk produktif itu juga akan mempengaruhi pola konsumsi serta jumlah penduduk. Ya. Kemudian kebiasaan atau preferensi adat sosial budaya. Ya. Seseorang yang hidup di Pulau Jawa akan berbeda pola konsumsinya dengan seseorang yang hidup di Pulau Sumatera. Dan gaya hidup seseorang
Ini juga sangat berpengaruh terhadap pola konsumsi seseorang tersebut ya. Nah, ini semua yang kita kemas menjadi teori konsumsinya Keynes. Kita lihat potret konsumsi di Indonesia ya. Pada tahun 2045 nanti, yaitu pada 100 tahun Indonesia merdeka. Bagaimana pola konsumsinya ya? Ini dari tahun 98 sampai tahun 2014 kita ketahui ya seperti ini. Ini waktunya kita pakai pola apa namanya ini. Kemudian N-nya berarti tahun 98 itu adalah N ke-1, berarti sampai N-nya 17 tahun. Ya, ini deviasi, T-nya ini menunjukkan deviasi. Kemudian Y-nya ini adalah pola konsumsi pada tahun tersebut, sehingga kita bisa memperkirakan YT. YT itu adalah Y dikalikan dengan T. Ya, sehingga totalnya 12.472.094. Nah, dari angka ini kita bisa memproyeksikan dengan rumus Y hat sama dengan A plus BX. A-nya adalah E sigma E dibagi dengan N didapatkan 7.033,652. Maaf, 733.652,9, sedangkan B-nya adalah 61.399,38 ya, sehingga persamaan trennya itu adalah 733.652,9 ditambah dengan 61.399,38. T-nya itu adalah tahun yang akan kita cari. Kalau tahun 2045 yaitu T-nya 79, maka tinggal dimasukkan ya. Kita dapatkan angka 5.584.203,92. Artinya bahwa pada tahun 2045 nanti ya diperkirakan pola konsumsi masyarakat Indonesia sebesar 5.584.203,92 juta. Ini konsumsi total masyarakat pedesaan dan perkotaan, totalnya adalah seperti yang tergambar dalam gambar ini ya. Di mana pada tahun 2004 itu sebagian besar konsumsi masyarakat masih berasal dari pangan nabati dan kualitas rata-rata konsumsi masyarakatnya itu masih buruk ya. Terus konsumsi masyarakat perkotaan tahun 2003 jauh lebih baik dibandingkan dengan konsumsi masyarakat desa ya. Jadi masyarakat kota itu lebih baik. Kemudian untuk masyarakat pedesaan ya, ini kondisinya tahun 2013 dan 2014 itu mengalami konsumsi yang tertinggi, yaitu pada di kuadran 1 ya. Dan konsumsi terendahnya pada tahun 98 sampai tahun 2008. Ini dikarenakan efek dari krisis ekonomi ya. Kemudian untuk masyarakat perkotaannya ya, itu angka tertinggi pada tahun 2010. Itu di kuadran 1 ya, itu mendekati angka 150. Sedangkan pengeluaran padi-padian itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran makanan dan minuman. Itu artinya bahwa masyarakat perkotaan itu lebih cenderung pengeluarannya untuk makanan dan minuman jadi dibandingkan dengan untuk mengkonsumsi padi-padian. Kemudian konsumsi total makanan dan non-makanannya itu
pengeluaran masyarakat digunakan untuk membeli makanan yang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat itu masih rendah. Ya, jadi pola konsumsinya itu masih terkonsentrasi pada pembelian makanan, ya, biar kenyang. Sedangkan pengeluaran masyarakat untuk makanan non makanan itu terendah pada tahun 98 sampai tahun 2006. Ini juga merupakan efek dari krisis ekonomi pada tahun 97 tersebut. Ya. Kemudian konsumsi non makanan, ini pengeluaran masyarakat untuk konsumsi yang terendah terjadi pada tahun 98 sampai tahun 2006. Nampaknya tahun 1998 sampai tahun 2006 ini merupakan tahun-tahun sulit untuk negara Indonesia, ya. Kemudian yang proyeksi konsumsi non makanan di Indonesia, ya, ini pada tahun 2045 diperkirakan sebesar 2.312.627,93 juta. Ya, ini untuk non makanan. Ya. Kemudian konsumsi makanannya, ya, konsumsi makanannya ini tertinggi pada tahun 2014, ya, dan proyeksinya pada tahun 2045 ini sebesar pada 100 tahun yang akan 100 tahun Indonesia merdeka, ya, itu sebesar 23.498.441,68 juta. Demikian materi konsumsi, kurang lebihnya terima kasih.